Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati yang terjaga, di episode sebelumnya, kita belajar bahwa kelembutan dan tawakal adalah kekuatan sejati dalam menghadapi luka dan ujian. Bahwa dalam kelembutan Nabi, ada pelajaran besar tentang bagaimana menghadapi kerasnya dunia tanpa kehilangan arah menuju Allah. Namun, ada satu ujian yang sering tidak terlihat oleh mata, tapi sangat menentukan arah hidup kita. Ujian melawan diri sendiri, dan dari sinilah kita mulai perjalanan hari ini. Bukan sekadar tentang hidup, tapi tentang bagaimana menjalani hidup dengan penuh kesadaran, dan bagaimana menyambut mati dengan penuh arti. Episode 91, Hidup yang penuh kesadaran, mati yang penuh arti. Surat Ali Imran ayat 158 dan 159. Serial hati yang terjaga. Sahabat hati yang terjaga, setiap kita pasti akan mati. Tapi kematian bukan hanya ketika ruh lepas dari jasad. Ada kematian yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih berat, yaitu saat hawa nafsu kita harus ditundukkan. Dan untuk bisa benar-benar hidup, kadang kita memang harus mati dulu. Mati dari ego, mati dari kesombongan, mati dari hasrat dunia yang membutakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 158. Dan sungguh, jika kamu terbunuh di jalan Allah atau mati, maka sesungguhnya ampunan dari Allah dan rahmat-Nya adalah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ini bukan sekadar tentang perang fisik, tapi juga tentang perang batin, melawan bisikan hawa nafsu, godaan dunia, dan tipu daya syaitan. Karena sejatinya, yang paling layak kita takuti bukan kematian jasad, tapi matinya hati. Hati yang tak lagi tersentuh ayat. Hati yang tak lagi bergetar saat mendengar nama Allah. Hati yang hidup, tapi tak benar-benar hidup. Sahabat, di zaman ini, banyak yang hidup tapi hatinya mati. Indikatornya jelas, sahabat, kita bisa melihatnya dalam menurunnya akhlak dari waktu ke waktu. Contoh kecilnya, lihat saja bagaimana ketulusan semakin jarang, kejujuran semakin terpinggirkan. Banyak orang kini yang lebih memprioritaskan materi dan pengakuan sosial daripada kejujuran dan kebajikan. Di tengah kemudahan teknologi, kita jadi mudah tergoda dengan dunia maya, terlalu sibuk dengan pencapaian yang bersifat sementara, hingga lupa untuk menjaga hati kita dari hal-hal yang bisa merusaknya. Sementara, banyak pula yang merasa hampa, meski memiliki segalanya, karena mereka tidak mendengarkan suara nurani yang ingin kembali kepada Allah. Mati karena terlalu mencintai dunia. Mati karena tak pernah mendengar suara nurani. Mati karena terlalu sibuk mengejar kebahagiaan yang bersifat sementara. Mati karena lupa bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tapi juga tentang siapa kita menjadi di hadapan Allah. Sehingga yang lebih terdengar kebisingan dunia daripada suara hati. Hati yang mati, sahabat, adalah hati yang kehilangan tujuan sejati, Allah. Dan Allah, dengan segala kasih-Nya, mengingatkan kita lewat ujian, kegagalan, dan kesulitan. Semua itu adalah cara Allah untuk menyadarkan kita bahwa hidup ini lebih dari sekadar ambisi dunia. Allah ingin kita hidup dengan penuh kesadaran, dan agar kita tahu kapan waktunya untuk mati dari segala yang menghalangi kita mendekat kepadanya. Dan sungguh, sahabat, sekali lagi, Allah tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Setiap luka, setiap ujian, bahkan setiap kegagalan,
Itu cara Allah membersihkan jiwa kita dari cinta dunia yang berlebihan. Sahabat, hidup bukan sekadar soal napas yang naik turun. Bukan cuma soal kerja, bayar tagihan, atau scroll media sosial sampai lupa waktu. Hidup adalah soal arah dan kesadaran untuk tunduk. Tunduk kepada siapa? Bukan pada dunia, tapi pada Allah yang menciptakan dunia. Kematian, kata Allah, bisa datang dalam dua cara. Mati secara alami atau terbunuh. Tapi arah akhirnya tetap sama, kembali kepadanya. Lalu mengapa kita terlalu takut kehilangan dunia, padahal dunia bukan tempat tinggal? Hanya tempat singgah? Bahkan yang paling ditakutkan, di zaman sekarang, bukan hanya kematian jasad, tapi hilangnya rasa malu, matinya hati karena dibunuh hawa nafsu sendiri. Kita scroll keburukan tanpa rasa bersalah, kita pamer dosa tanpa rasa takut, kita saling menyakiti dengan lidah, komentar, dan fitnah, dan semua itu perlahan mematikan cahaya hati kita. Sahabatku, mari kita belajar mati sebelum mati. Bukan jadi pesimis, tapi sadar bahwa kita perlu menundukkan nafsu, menundukkan ego yang berlebihan, dan mematikan keinginan yang membuat kita jauh dari Allah. Karena bisa jadi, hawa nafsulah yang menunda hidayah. Karena bisa jadi, keinginan kita sendiri yang menutup jalan pulang. Sahabat, Allah melanjutkan di ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sungguh, hidup ini bukan tentang kerasnya jalan, tapi lembutnya hati dalam menjalani ujian. Sahabat, kita tidak bisa memilih cara kita mati, tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup. Dan hidup terbaik adalah hidup yang mempersiapkan kematian. Bukan dalam ketakutan, tapi dalam ketundukan. Bukan dalam pelarian, tapi dalam kesadaran. Mari kita introspeksi, apa yang selama ini kita pertahankan, apakah itu mendekatkan atau menjauhkan dari Allah? Apa yang selama ini kita cari, apakah itu menenangkan jiwa, atau justru membakar hati dalam diam? Sahabat, sebagai akhir episode ini, mari kita tutup dengan renungan yang dalam. Apakah aku siap jika hari ini adalah hari terakhirku? Sudahkah kita menundukkan nafsu yang menjerat hati? Sudahkah kita hidup dengan sadar, atau hanya hidup karena rutinitas? Sudahkah kita benar-benar hidup dalam pandangan Allah? Jangan tunggu jasad terbujur dulu, baru kita sadar bahwa hidup ini bukan sekadar tentang dunia. Karena kematian bisa terjadi setiap hari, jika kita tidak menjaga iman. Jika kita biarkan hati kita kosong, hanya dipenuhi dunia. Dan mari kita buka dada kita, hati, pikiran dan perasaan, untuk menundukkan dan memanjatkan doa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Ya Allah, jangan Kau wafatkan kami kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mencintai-Mu. Hidupkan kami dalam cahaya iman dan matikan hawa nafsu kami yang membutakan. Lapangkan jalan kami menuju ridha-Mu, dan lindungi kami dari tipuan dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, jika pesan ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan, karena bisa jadi ada hati lain yang sedang butuh cahaya. Subscribe channel ini, aktifkan loncengnya, dan jadikan ruang ini tempat kita terus bertumbuh bersama. Tulis di komentar, hal apa yang sedang kamu perjuangkan hari ini, agar kita bisa saling mendoakan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
tetaplah menjadi jiwa yang terjaga. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.